Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina zuhrina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Aswaja Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat iman Islamnya, Allah gampangkan segala urusan dan hajatnya, Allah luaskan rizkinya, Allah jadikan keturunannya orang-orang yang saleh dan salihah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad yang alhamdulillah pagi ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah, diguyur hujan sejak malam, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk selalu belajar dan belajar. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadithu innama warada fil masajidi. Itu 178. Wal hadithu innama warada fil masajidi wa laysa fi ma'nahal masyahidu li'annal masajida ba'dal masajidi as-salasati mutamathilatun wala balada illa wa fihi masjidun. Wal hadithu, adapun hadis, innama warada, yang dimaksudkan dalam hadis ini, dalam hadis di atas, fil masajidi, dalam beberapa masjid yang la tasuddur rihal illa salasati masajida, di atas Allah tidak anjurkan, Rasulullah bersabda tidak dianjurkan kecuali bepergian yang memang dalam 3 masjid. Hadisnya itu di atas. Walaysa ma'naha, walaysa fi ma'naha, dan tidak ada di dalam makna hadis tentang beberapa masjid al-masyahidu, yang harus sama-sama kita datangi. Di annal masajida, karena sesungguhnya masjid-masjid itu ba'dal masajidi, sesudah masjid yang 3, as-salasati yang 3, mutamasilatun adalah sama,
wala balada, dan tidak ada dalam satu negeri illa kecuali wafihi, di dalam negeri itu sendiri. Masjidun, adapun masjid, fala makna maka tidak ada artinya lirrihlati untuk kita mendatanginya, li masjidin akhara pada masjid yang lainnya. Wa ammal masyahidu, dan adapun kita mendatangi dengan perintah masjid yang diperintahkan, fala tusawa maka tidak akan sama, bal akan tetapi barakatu ziyaratiha, mendatangkan keberkahan atas kunjungan kita ke masjid itu, ala qadri darajatihim, atas beberapa derajat yang kita datangi masjid itu, indallahi azza wa jalla, di hadapan Allah, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi. Jadi ada pendapat begini, ada orang yang mengatakan nggak ada tuh keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa bedanya dengan masjid-masjid lain? Setiap negara juga ada masjidnya. Setiap negara ada masjidnya, ada makomnya, ada tempat ziarahnya. Semuanya sama, nggak ada itu yang lebih utama ya, antara masjid yang memang Rasulullah sabdakan, yang emang Nabi anjurkan. Apa keistimewaannya Masjidil Haram? Apa keistimewaannya Masjidil Aqsa? Apa keistimewaannya Masjid Nabawi? Ada orang yang berpendapat seperti itu. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah, setiap tempat itu punya keistimewaan. Setiap makom para nabi dan rasul, aulia Allah juga pasti punya keistimewaan. Nggak mungkin contoh Sunan apa yang makamnya di atas gunung, Sunan Muria. Nggak mungkin kalau Sunan Muria nggak punya keistimewaan, orang pada mau ziarah ke Sunan naik apa? Naik tangga, bisa naik motor. Capek apa enggak naiknya? Kalau naik motor ngeri apa enggak? Kalau enggak ada keistimewaannya, kira-kira orang mau apa enggak ke sana? Keluar duit enggak? Ongkos enggak? Capek enggak? Enggak mungkin tenaga, harta, pikiran kita korbankan kalau tidak ada keistimewaannya. Sunan Muria aulia Allah, apalagi Masjidil Haram yang ada Ka'bah, Baitillahil Haram. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Baitullah baitun rahmatillah. Baitullah bukan berarti rumahnya Allah.
Kalau Allah bertempat tinggal di Ka'bah berarti Allah lebih kecil dari ciptaannya. Masa Ka'bah yang punya dua sejarah. Satu, Ka'bah itu dibangun langsung ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah munculkan Ka'bah. Dua, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malaikat Allah yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Dua pendapatnya. Lah kalau Baitullah itu langsung dimaknain rumahnya Allah, berarti Allah lebih kecil dari ciptaannya. Enggak mungkin Allah lebih kecil dari ciptaannya. Paham? Ada kalimat yang dimahdzuf namanya. Ada kalimat yang dibuang. Aslinya Baitun Rahmatillah, rumah yang penuh dengan rahmatnya Allah. Jadi dibuang tuh rahmatillahnya, jadi Baitullah. Aslinya Baitun Rahmatillah. Ngertos napa boten? Ngarti tah henteu? Ih, aing geus nini eta ngarti tah henteu gitu. Insya. Jadi Baitullah adalah rumah yang penuh dengan rahmatnya. Ada kalimat yang dibuang, jadi langsung Baitullah. Maksudnya bangunan tempat itu Ka'bah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kenapa Masjidil Haram begitu dimuliakan sampai Nabi bersabda la tasuddur rihal, tidak diperintahkan kamu sekalian untuk mengadakan bepergian kecuali 3 masjid, Haram, Nabawi, Aqsa. Karena satu, di Masjidil Haram mulianya karena adanya Ka'bah. 2, Masjid Nabawi mulia karena ada makomnya Rasul. Aqsa mulia karena tempat pertama yang Allah jadikan arah kiblat namanya Baitul Maqdis. Paham? Paham? 3 masjid itu mulia karena yang memuliakan adalah Allah dan Rasul. Gitu. Jadi setiap tempat itu punya keistimewaan. Setiap tempat itu punya keistimewaan, setiap kampung punya keistimewaan, setiap negara punya keistimewaan, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Sepanjang zaman dikenang orangnya sudah meninggal. Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad, ratusan tahun bahkan 1000 tahun lebih sudah meninggal. 1400 tahun yang lalu. Nabi Allah Ibrahim ratusan tahun yang lalu. Disebut-sebut enggak nama Nabi Allah Ibrahim? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa ala ali sayyidina. Mulia enggak Nabi Ibrahim? Siapa yang muliakan Nabi Ibrahim? Siapa yang muliakan Nabi Ibrahim? Kalau bukan Allah yang muliakan, enggak mungkin mulia Nabiullah Ibrahim. Paham begitu?
Jadi jangan gampang ngecilin sesuatu, jangan gampang meremehkan sesuatu karena dimuliakan oleh Allah. Di masjid ini nih, nama masjidnya apa? Masjid Raya Kiai Haji Hasyim. Kenapa jadi mulia? Kenapa jadi rame? Kenapa jadi syiar? Karena nama Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau namanya Abdurrahman Sohe kira-kira terkenal apa enggak ini? Pret ya. Gitu kan? Paham itu paham? Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tingkat provinsi DKI, dan ini adalah di bawah tanggung jawabnya pemerintah provinsi DKI Jakarta. Hebat apa hebat? Tempatnya di mana? Di Dan Mogot Jalan Dan, namanya Masjid Raya, rayanya Kiai Hasyim As. Jadi hebatnya gara-gara nama Mbah Hasyim. Nama siapa? Karena beliau adalah seorang pahlawan, seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pantas mulia nih masjid. Kalau namanya Abdurrahman Sohe, Masjid Raya Abdurrahman Sohe, siapa yang mau kemari? Iya kan, begitu kan? Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka ngecilin sesuatu, apalagi Masjidil Haram, apalagi Masjid Naba, apalagi Masjidil. Rame-rame ziarah ke Banten. Di Banten ada apa? Ada makomnya Sultan Maulana Hasan. Siapa? Raja Kerajaan Islam anak siapa? Maulana Sultan Hasanuddin anak siapa? Anaknya Syarif Hidayah. Siapa Syarif Hidayatullah? Sunan Gunung. Siapa Sunan Gunung Jati? Yang termasuk dalam wali Songo itu siapa? Wali yang 9. Iya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mulianya itu ada sesuatu yang memang Allah muliakan. Kalau Allah yang memuliakan, tidak ada satupun manusia yang bisa dan dapat menurunkan derajat, tempat, makom, orang, kampung, kalau bukan Allah Subhanahu. Makanya tanahnya tanah haram. Tanah haram adalah tanah yang dimuliakan oleh maqamul mustajabah, tempat-tempat di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah. Selain tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang doa kita diijabah oleh Allah itu enggak ada selain tanah haram. Kalau kita Indonesia enggak punya maqamul mustajabah, dengerin, enggak ada Indonesia itu maqamul mustajabah, yang ada saatul mustajabah. Indonesia enggak punya tempat di mana tempat itu doa kita diijabah oleh Allah, enggak ada Indonesia. Tapi Indonesia punya saat-saat, waktu-waktu yang dimana doa kita diijabah oleh, beda-beda waktunya. Thuluthul lail,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam mohon kepada Allah, seluruh negeri ada sepertiga malam. Di Indonesia jam 3 malam di Indonesia. Di Mekah Madinah jam berapa? Bedanya berapa jam? 4 jam. Di sono belum sepertiga malam, Indonesia udah duluan. Itu namanya waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Kita nggak punya tempat diijabah, tapi waktu punya. Menjelang subuh, sholat subuh, habis subuh berdoa, doa kita diijabah oleh hujan. Indonesia lagi hujan mulu. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan hujannya membawa keberkahan. Ya Allah, tempat lain udah banyak yang kebanjiran apa belum? Yang longsor, yang buminya bergerak ada apa enggak? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan. Tuh doa kita, ini lagi ngaji nih, lagi ngaji, doa kita diijabah. Habis sholat diijabah, hujan diijabah. Hujan itu membawa berkah, membawa manfaat. Cuman kalau hujannya cukup untuk membasahi bumi sampai 1 tahun. Tapi kalau kelebihan banjir apa banjir? Makanya ada doanya kalau hujan itu, apa doanya? Saiban nafi'an. Semoga hujannya yang bermanfaat. Paham itu, paham ya? Thumma qala lailta syi'ri hal yamna'u hadzal qailu min syaddir rihali illa kuburil anbiya'i. Thumma qala, kemudian berkata pengarang kitab ini, Kiai Haji Ali Maksum berkata, laita, tidak ada, syi'ri, apa yang saya buatkan syair, hal apakah yamna'u, tercegah, hadzal qailu, akan perkataan ini, min syaddir rihali, dari yang dianjurkan untuk mengadakan pepergian, ila kuburil anbiya'i, atas berziarahi kuburan para nabi, alaihimussalamu misla Ibrahima, alaihimussalamu, semoga Allah memberikan keselamatan kepada seluruh para nabi, misla Ibrahima, seperti makamnya baginda Nabiullah Ibrahim. Anbiya kita ziarahin, kita berdoa di makam anbiya. Anbiya para nabi dijamin oleh Allah sudah masuk ke dalam surga. Kenapa kita ziarah ke para nabi? Maksudnya bukan kita ngedoain sama nabi, kita tetap berdoa kepada, ziarah ke makam nabi agar supaya keberkahannya luber sama kita. Aulia-aulia Allah, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, sampai terus Sunan Kalijaga. Mohon maaf,
nggak perlu doa kita, karena beliau adalah kekasih-kekasih aulia Allah. Itu kekasih Allah. Yang kekasih Allah itu, aulia Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut sama siapapun kalau walinya Allah. Dia takut hanya kepada. Kalau kita nih, kira-kira ibu pulang ngaji nggak punya duit seperak-perak acan, takut nggak pulang? Jawab. Halo. Sedangkan ongkosnya dari sini kalau naik Grab, naik ojol ya, Gojek, itu ke rumah paling kagak 10.000. Paling enggak umpama ibu nih duitnya habis sama sekali pulang ngaji, khawatir enggak? Takut enggak? Belum jadi wali. Besok pagi enggak ada uang buat jajan anak, buat jajan istri, bapak-bapak pasti tuh keder. Besok apa ini yang mesti digunain? Ya, pantas belum jadi wali tuh bapak-bapaknya. Kalau wali ma ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, kalau tauhidnya mantap, enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Makanya kalau di ilmu akhlak tasawuf nggak boleh menimbun makanan, takut nggak makan, takut kekurangan bahan makanan. Untuk setahun sudah siap, untuk setengah tahun udah siap. Kalau nggak ada makanan, mana bisa hidup kita kalau nggak makan? Ibu ingat nggak kisahnya Ashabul Kahfi? Ingat? Ashabul Kahfi itu pemuda dengan anjingnya yang ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 300. Dibikin tidur oleh Allah. Makan apa enggak? Minum apa enggak? Begitu melek hidup apa enggak? Tuh kalau Allah mau berkehendak. Jadi kalau orang ini perasaannya masih khawatir, masih takut besok mau makan apa, duitnya dari mana, ini namanya belum tawakal betul kepada Allah. Nah, orang-orang yang mulia kayak begitu tuh, wali-walinya Allah pantas diziarahin. Karena manfaat dengan adanya wali songo, Islam tersebar ke seluruh Nusantara. Pantas diziarahin supaya kita ambil contoh, supaya kita ambil iktibar. Orang mati sudah meninggal ratusan tahun tapi bisa menghidupkan orang hidup. Menghidupkan orang hidup. Gara-gara Wali Songo berapa ribu bis yang laku ziarah ke Wali Songo, betul? Supirnya, keneknya, perusahaannya. Berapa banyak yang dagang di kuburan para wali, betul? Dari mana itu? Makanya jangan nggak percaya dengan kudrat dan iradatnya Allah, kemuliaannya Allah. Orang kalau kagak mulia, siapa yang mau ziarahin kuburannya? Mati aja orang nyurakin dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si anu mati, alhamdulillah. Burung gua kemarin dia yang nyolong.
Sendal kemarin dia nyolong. Ada yang mau ziarahin yang kayak begitu? Siapa yang mau ziarahin? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jadi kemuliaan itu kalau sudah kemuliaannya Allah, tidak ada manusia yang bisa menghalang-halangi. Iya. Ya. Jadi kalau ada pelintir-pelintiran hadis yang dipelintir oleh mereka-mereka yang tidak senang, oh ndak boleh ziarah kubur, nanti mengkultuskan. Siapa yang kultusin? Makanya ziarah ada pimpinannya, ziarah ada ustadznya, ngaji ada gurunya, biar enggak kesasar. Ziarah ada ustadznya, dibimbing, di mobilnya baca doa, baca sholawat, sholatnya qashar jamak, takdim, takhir, ada gurunya. Masa pergi ziarah Wali Songo enggak sembayang? Salah apa salah? Salah. Doa enggak dibaca, malah karaokean. Yang lagi hafal bener gara-gara sebotol minuman, jalannya jadi sempoyongan, gebleg apa gebleg. Jadi harus begitu ya. Jadi kita itu apa ya, harus sesuai. Ziarah ikutin yang paham ya. Hanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya ziarah ke kuburan orang tua. Kenapa orang tua yang kita ziarahin? Karena berkah orang tua lah kita bisa seperti ini. Betul apa betul? Kan udah lama, udah meninggal, boleh meninggal. Ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam barzakh. Alam barzakh, ibu bapak kita sudah meninggal, boleh jadi sudah tahunan yang lalu meninggal, tapi matanya penglihatannya lebih tajam dari yang hidup. Siapa yang ngomong? Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir pertama se-Asia Tenggara yang lulus bidang tafsir di Al-Azhar Kairo, adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kata beliau itu antara alam barzakh dengan alam dunia kayak ada di ruangan yang disekat dengan kaca. Emang ibu bapaknya yang sudah meninggal nggak ngelihat kelakuan kita? Orang tua kita di kuburan, di alam barzakh lebih tajam matanya dari kita. Beliau-beliau yang sudah meninggal bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat. Dia lihat tuh anaknya. Nih yang ini nih lagunya nih ceriwis, tahu ceriwis? Genit nih. Bayang males ngaji, males selfie doang rajinnya. Doain kagak, padahal tuh yang dia tempatin kontrakan gua. Kalau enggak gua mah tuh dia belum punya rumah. Ada nggak yang begitu? Apa ingat baca Fatihah buat bapak ibunya? Kelewatan tuh anak. Boro-boro ziarah, baca Fatihah juga. Malam Jumat orang-orang baca Yasin, nyari ayam geprek, kan sialan itu. Ada di sini yang begitu, ada. Najis banget. Ini lagi malam Jumat bukannya baca Yasin buat kedua orang. Dan orang tua di alam barzakh, dengerin bapak-bapak, di alam kubur, orang tua kita senang dan tidaknya tergantung kita yang masih hidup. Orang tuanya bahagia,
kalau ngelihat anaknya di dunia rukun sama keluarga, sama saudara, sama tetangga, maghrib malam Jumat di masjid, di musola baca yasin, bapak ibunya di alam barzakh, alhamdulillah. Senang apa senang, gembira apa gembira. Malam Jumat ya Allah, malam pergantian tahun, wis kaya wong edan, apa wae ya dibakar. Boleh enggak malam tahun baru bakar-bakaran, boleh apa enggak? Boleh, kalau itu tidak melupakan diri kita kepada, tapi bukan gembira gara-gara pergantian tahun Masehi, enggak. Karena ya sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai ayah, supaya anaknya enggak keluyuran, supaya enggak ngayap, mudah-mudahan malam tahun baru hujannya non-stop, enggak berhenti-berhenti. Kecil belum selesai, hujannya kecil enggak gede. Daripada keluyuran ngeliwet bareng, bakar ikan, bakar ayam, boleh apa enggak? Kalau perutnya udah kenyang, ngayap apa tidur? Enggak apa-apa. Trik orang tua sama anak, ayo jangan keluyuran malam-malam, malam tahun baru udah, ayo kita makan-makan, kita bareng-bareng bakar-bakaran. Tapi setelah sholat maghrib dan sholat bakar ayam, bakar ikan, bakar jagung, bakar singkong, ya apa aja yang punya lah, sesuai dengan kemampuan, asal jangan bakar tikus lewat aja. Tidak apa-apa ya. Bakar kembang api, kalau bakar petasan gimana? Kalau man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau dia yang menyerupai satu kaum, maka sama dengan kaum yang dia serupai. Apa manfaatnya bakar kembang api, bakar petasan di malam pergantian tahun baru? Mubazir. Mendingan duitnya dipakai makan bareng-bareng, ya kan? Iya. Jadi nggak boleh kalau begitu. Apa? Ada aturannya, ada ajarannya, ada perintahnya. Malam tahun baru bakar petasan, bakar kembang api, ada nggak perintahnya? Pernah ngaji ada Qur'annya, ngaji ada hadisnya tuh tentang tahun baru. Malah itu mubazir. Kalau mubazir kata Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Nggak boleh, jangan. Jadi kita sebagai orang tua nih harus punya kiat, situasi kondisinya seperti ini. Anaknya ngomel, bapaknya diomelin, ibunya diomelin. Anak sekarang kan pinter ngomelin bapaknya sama ibunya. Payah bapak mah, nggak kayak tetangga kita sebelah, udah nyewa pila, emaknya ada nambahin, emang bapak lu mah pelit, nggak punya kemampuan. Ibunya tuh nambahin begitu, panas suaminya. Oke, kita berangkat sekarang. Tuh berangkat macet, cet total 24 jam nggak bergerak. Akhirnya pada pingsan. Rasain. Jangan ya. Nah, ini kaitannya dengan kita menziarahi tempat-tempat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati. Fal man'u maka adapun tercegahnya min dzalika dari perjalanan yang dianjurkan itu fi ghayatil irhalati adalah pada apa batasan-batasan yang apa namanya dianjurkan. Fa idza jawwaja maka apabila dibolehkan zalika dengan yang demikian itu, fa kuburul awliyai maka kuburnya aulia para wali wal ulama'i dan ulama wassulahai dan orang-orang yang saleh bi maknaha dalam maknanya. Apabila kita memahami tentang ziarah kubur, paling tidak ziarah kubur untuk kedua orang, kepada para ulama, kepada aulia, para wali dan orang-orang saleh. Kenapa? Ada jasanya. Masjid ini Masjid Raya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, jangan ditanya beliau ini tentang manfaat waktu hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Bung Tomo boleh yang jadi komandan 10 November, tapi fatwanya fatwa beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim. Itu yang namanya pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu asalnya panjang. Ketuhanan yang Maha Esa dengan diberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah. Kalau pakai begitu, protes apa enggak agama lain? Protes apa enggak agama lain? Di situ ada dari Indonesia bagian timur protes. Ada putra beliau namanya almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim orang muda, usia meninggalnya belum 40, 38 meninggalnya kalau nggak salah. Udah jadi BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indo. Mbah Hasyim deadlock. Ada presiden pertama, wakil presiden, ada Muhammad Yamin, ada lain-lainnya para tokoh deadlock. Karena Indonesia Timur nggak nerima, di luar Islam nggak nerima kalau Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa diberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah. Ada 6 sampai 7 kata itu repot. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dengan diberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya. Enggak ada yang mau nerusin belakangnya. Kiai Wahid Hasyim ngadu ke ayahnya, "Bah, niki nek mangke niki diterasaken niki nggih boten saged niki. Niki nggih anu nang niki mangke niki. Sing Indonesia Timur nggih boten purun niki, Mbah. Lajeng pripun niki? Pun deadlock ngaten niki." Ngerti apa kagak itu? Ini bahaya loh, Pak. Nggak diterima sama Indonesia Timur. Seorang anak ngadu sama ayahnya,
yang ayahnya itu ulama, yang ayahnya itu kiai, kiainya nggak kaleng-kaleng, julukan Hadratus Syekh. Cuma beliau waktu mondok di Mekah, Mbah Hashim ini dijuluki Hadratus Syekh karena kitab Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam yang 6 itu hafal di luar kepala, makanya dijuluki Hadratus Syekh. Ya engkau, aku sholat dulu istikharah 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya Fatihah sama surat Al-Kahfinya 7 kali balik. Hehehe. Wong yang baca Mbah Hashim. 2 rakaat berarti kalau 7 kali berarti berapa? 14 kali. Wakila dibaca oleh beliau sampai 21 kali. Mantap, selesai sholat, sini terima, cukup Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, titik, 6 sampai 7 kata hapus. Mbah Hashim pernah dengar ceritanya? Baru ini kan? Kurang piknik. Mbah Hashim. Oh, nungguin diajak piknik. Asem tenan. Kok malah diajak nunggu piknik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seperti itu tuh. Begitu juga 10 November Bung Tomo minta fatwa sama Mbah Hashim. Nopo kalimat ingkang sakti, Mbah? Kalimat ini kalau dikumandangkan, rakyat ini biar berbondong-bondong ke medan perang. Padahal tentara sekutu itu Belanda, Jepang, Inggris. Wah, pesawat tempur, meriamnya itu sudah senjata mutakhir semua. Indonesia cuman punyanya bambu runcing sama Mariam Belina. Tapi kekuatan Allahu Akbar, Indonesia bisa merdeka. Dan Jenderal Malabi itu mati di Indonesia. Inggris jenderalnya mati. Kewak luar biasa Inggris. Tidak ada satupun tentara pasukan perang, pimpinan perang Inggris yang mati. Cuma Indonesia. Karena Indonesia itu banyak ulamanya, banyak kiainya. Bambu runcing, coba bayangin, tapi udah direndam bambu runcingnya. Di pondoknya almarhum wal maghfurlah Kiai Subki namanya, di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Namanya pondok pesantren Bambu Runcing sekarang, Parakan. Mbah Hashim itu berfatwa, sebentar Bung Tomo, jangan sebelum tanggal 10, tunggu kiai-kiai dari Jawa Barat, macan-macannya Jawa Barat, almarhum wal maghfurlah Kiai Abbas Abdul Jamil, Kiai Anas Abdul Jamil, Kiai Akhyas Abdul Jamil, Kiai Ilyas Abdul Jamil, Abah Amin Sepuh Babakan Ciwaringin, Cirebon,
Kiai-kiai dari Cirebon zaman dulu ke Surabaya. Itu tentara Inggris, sekutu, Jepang, Belanda, berseliweran kapal perangnya di udara. Indonesia itu Kiai Abbas cuman punya bakyak. Tahu bakyak? Bakyaknya itu dilemparkan ke atas, satu bakyak bisa menjatuhkan kapal perangnya, pesawat tempurnya tentara sekutu. Sekali lempar bakyaknya 567 berjatuhan tuh pesawat tempurnya tentara sekutu pakai bakyak. Sebelah lagi dilemparin ke atas, berjatuhan lagi tuh pesawat tempurnya tentara sekutu. Habis kan bakyaknya cuma 2, pesawatnya masih banyak. Kacang hijau tuh kiai-kiai dulu tuh Bu, kacang hijau yang dibacain doa oleh ulama yang tingkatannya aulia Allah, rijalullah, ibadullah, dilempar ke atas, langit Surabaya jadi hutan belantara. Akhirnya pesawat-pesawat tempur berjatuhan dan berguguran. Kiai zaman dulu tingkatannya tingkatan aulia. Kalau kiai sekarang bakyaknya dilemparin ke atas, kena pala bocah. Jadi masya Allah jadi luar biasa ulama-ulama dulu. Ini makanya apa mesti dihilangin? Kiai-kiai, ulama-ulama, aulia-aulia, syuhada dan salihin, nggak ada yang pengen jadi pahlawan. Kemudian pahlawan tanda jasa, enggak. Belanda tentara sekutu sudah pergi, kiai, ulama, santri balik ke pesantren. Nggak ada yang digaji oleh negara, nggak ada uang pensiun, nggak ada. Apalagi pengen jadi pahlawan, nggak ada. Tu mukhlisina lahuddin, ikhlas luar biasa karena Allah subhanahu. Ya, makanya masya Allah tuh perjuangan para aulia. Nggak ada takutnya, yang dia takutkan cuman Allah. Perkara makan apa besok, kalau Allah mau kasih rezeki tidak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Betul. Ibu lagi jalan sendirian, nggak punya ongkos, lagi mikir, cuma kembali kepada Allah. Dah terserah Allah aja. Ada orang datang, ibu mau kemana? Mau ke anu, kok jalan? Enggak punya duit ya bu? Dibagi duit 500.000, enak apa enggak tuh? Ada enggak yang begitu? Banyak. Lu orang dagang belum laku, banyak enggak yang bagi duit? Banyak. Kalau begitu enggak ngeliat TikTok kali ini ya. Ada yang kasih makanan, ada yang kasih duit, ada yang kasih macam-macam lah. Kenapa? Itulah pertolongan Allah tidak bisa kita duga ya. Ya, fal man'u wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.